Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, konsep inti dari budaya positif itu. Di sini ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari ke-8 ini sudah pernah dilaksanakan belum di sekolah? Kira-kira sudah pernah belum dari 8 ini? Mungkin sudah tapi belum tahu. Ya, mungkin sudah pernah, namun tidak tahu nama kegiatannya atau nama yang dipraktekkan apa saja belum tahu ya. Jadi di sini ada konsep inti budaya positif, ada 8 inti yang memang harus dikuasai oleh guru pada sekarang ini, masa sekarang ini. Paling tidak setengahnya kita tahu kegiatan ini. Kalau cuma 1, 2, 3 kayaknya kurang. Kalau sudah setengahnya berarti ada kemauan kita untuk melakukan budaya positif di sekolah. Kita kupas, kita bahas satu persatu untuk kegiatan ini. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Tadi judulnya kan perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sampai sini berdiferensiasi, ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu? Boleh tunjuk tangan. Salah tidak apa-apa. Di sini kita belajar bersama. Bentar, mic-nya tadi Pak, maaf. Ya. Silakan Ibu Vika. Hidupkan dulu. Ya, berdiferensiasi. Pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya, di mana peserta didik yang nantinya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Vika. Ada yang lain? Silakan Bu Selvi, kayaknya senyum-senyum. Coba dibantu Pak Heru, Bu Selvi. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, pembelajaran diferensiasi itulah pembelajaran yang mengikuti minat dan bakat siswa. Iya. Seperti itu. Ada yang lain? Tadi sudah ditambahkan oleh Pak Heru. Kalau Bu Vika itu berdiferensiasi adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan peserta didik, kebutuhan peserta didik. Tadi kalau dari Pak Heru, pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik. Ya, dari kedua, tadi masih ada satu ya. Ya, Bu Selvi belum. Tadi Pak Heru. Atau yang lain? Ya, Bu Ida, silakan Bu Ida. Menyesuaikan instruksi untuk memenuhi individu, apakah guru membedakan? Ya nggak apa-apa. Kalau nggak gitu nggak belajar. Kalau nggak ditanya nggak belajar, nggak mau apa media sosialnya atau gadgetnya untuk media sosial terus. Iya. Baik, Bapak Ibu, berdiferensiasi. Intinya adalah bagaimana
kita seorang guru mampu memberikan pembelajaran, memberikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa atau sesuai dengan kebutuhan anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebutuhan itu disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kalau kodrat alam itu siswa itu bawaan dari lahirnya. Kemampuannya bawaan dari lahir dan diasah. Diasahnya di mana atau dilatihnya di mana? Di sekolah. Disesuaikan dengan kodrat alam. Kalau disesuaikan yang kedua dengan kodrat zaman. Kodrat zaman berarti harus disesuaikan dengan zamannya. Nggak mungkin pembelajaran yang dulu disesuaikan apa? Diterapkan di pembelajaran sekarang. Kalau pembelajaran dulu diterapkan di sekarang bisa. Cuman harus disesuaikan dengan keadaan zaman. Zaman dulu kita pembelajaran tidak ada yang menggunakan infokus, menggunakan inframerah ini. Belajarnya nggak di kelas, bisa di luar. Kalau sekarang semua sudah di kelas, ada alat-alat bantu lainnya, kipas angin, AC, laptop, terus HP dan lain-lainnya. Itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah membawa kita untuk belajar, untuk mengajar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kalau dulu kita mengajar itu materinya harus membuka buku dulu semua. Apalagi kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 menggunakan tematik. Cari dulu yang sama temanya. Kalau sekarang kan sudah kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013 yang naik lagi ke kurikulum Merdeka dan kurikulum nasional, itu sudah pembelajarannya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu menggunakan tema. Temanya itu bertingkat, disesuaikan dengan jenjang anak, usia anak. Gak mungkin kelas 1 itu temanya untuk kelas 6 tentang mungkin reproduksi dan lain-lainnya. Tidak mungkin. Kelas 1 itu temanya apa? Diri sendiri, lingkungan, hobi atau kegumaran. Di kelas 2 naik lagi, kelas 3, kelas 4 sampai dengan kelas 6. Itu. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Kalau kita sekarang mengenalnya P5. Ya, bentar-bentar P5, bentar-bentar P5. Ya, P5 hari. Terus apa lagi, Pak? Hadroh, apa lagi, Bu? Unsal, banyak kegiatan P5 ya, yang digunanya untuk mengikuti minat dan bakat siswa. Profil pelajar Pancasila. Ini ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dulu yang pertama. Sesuai dengan Pancasila. Sila pertama apa Pak Ali? Ketuhanan Yang Maha Esa. Semangat Pak Ali? Semangat. Ya. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dulu. Di sekolah ini dulu. Siswa diajarkan beriman, bertakwa. Beriman berarti dia meyakini terhadap agamanya, terhadap Tuhannya. Kalau Muslim, Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Kristen, Katolik, Tuhan Yesus. Terus kalau Hindu, Sang Yang Widi. Kalau Buddha, Sang Buddha Gautama, dan agama yang diakui oleh negara Indonesia. Sudah beriman, dia mengakui dulu
Oh, saya memiliki agama, saya memiliki Tuhan yang harus saya sembah. Setelah itu baru kita bertakwa. Ada yang tahu arti bertakwa? Boleh tunjuk tangan? Ya, Pak Tumirin, pinjam mic-nya. Oh, udah. Monggo Pak Tumirin, bertakwa. Setelah kita tadi beriman, kita bertakwa. Ini kurang dicekat ke atas, Pak. Ya. Terima kasih. Siapa? Arti takwa. Takwa artinya takut. Maksudnya takut itu ya kita patuh menjalankan perintahnya agama ya. Kemudian menjauhi segala larangannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Tumirin, kita beri pos. Iya. Beriman bertakwa. Setelah meyakini, setelah beriman, kalau di Muslim ada rukun iman, ada 1 sampai dengan ke-6. Setelah itu bertakwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Itu kalau ada Mas ada di masjid. Bukan itu Pak maksudnya. Berarti pernah biar sih. Iya. Ada istilah itu. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruk. Itu banyak dipraktekkan di masjid, itu tinggalkan yang salah. Karena kita pergi ke masjid itu untuk beribadah menghadap Allah yang Maha Kuasa. Jadi bertakwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Anak dituntut untuk setelah dia beriman dia bertakwa. Oh, aturan agama seperti ini, oh larangan agama seperti ini. Jadi anak-anak tahu dulu, baru setelah itu dipraktekkan. Tugasnya bukan hanya guru agama, tapi seluruh guru yang ada di sekolah. Menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi suri tauladan, menjadi contoh. Kalaupun kita tidak bisa menjadi contoh kepada peserta didik kita sendiri. Kita berubah dari diri sendiri, baru nanti diberikan contoh kepada peserta didik kita. Lanjut, yang kedua, berkebinekaan global. Ini. Ada yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Ya, silakan. Iya, tunjuk tangan. Ayo, Bu Ida, silakan Bu Ida. Berkebinekaan global. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Iya. Berkebinekaan global, walaupun berbeda-beda tetap satu jua, sesuai dengan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika yang ada di lambang negara Garuda Pancasila. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, ras, tapi bisa bersatu. Setelah kita bersatu, kita bisa menerima global. Global itu bisa dikatakan globalisasi atau dunia. Kita contohkan di negara kita bisa bersatu, berarti kita bisa mencontohkan kepada negara lain, atau kita bisa berinteraksi, bersosialisasi, berkomunikasi dengan negara lain. Berkebinekaan global. Contohnya berkebinekaan yang ada di kelas. Di kelas kita ada yang sukunya Jawa, sukunya Batak, sukunya mungkin Bali, Lampung. Ternyata Bapak Ibu guru semua sudah hebat, mampu mengakomodir, mampu mengelola kelasnya dengan baik sehingga anak-anak mampu berinteraksi, mampu berkomunikasi, mampu bekerja sama. Yang tadinya tidak kenal bisa kenal satu dengan yang lainnya. Ini berkebinekaan global. Terus selanjutnya adalah bergotong royong. Indonesia salah satu ciri khasnya adalah gotong royong. Semua dari Sabang sampai Merauke, dari Sanya sampai Pulau Rote tahu dengan gotong royong. Mungkin istilahnya saja yang berbeda. Kalau di Jawa hari Minggu ada kegiatan gugur gunung, itu sama aja gotong royong membersihkan lingkungan. Terus untuk kalau orang Lampung apa Bu? Tidak. Suku Lampung kalau gotong royong apa tidak?
Gotong royong namanya ya. Ada istilah lain? Open isu. Kalau open isu itu makan bersama. Ya. Ya, selanjutnya adalah kreatif. Kreatif itu bagaimana anak mampu untuk membuat atau memberikan suatu inovasi. Anak dituntut untuk kreatif, berarti dia mampu menciptakan hal-hal baru, mampu menggunakan langkah-langkah baru. Misalnya kita kasih tugas seperti ini, si A menggunakan langkah A, si B menggunakan langkah B, langkah C, tapi hasilnya sama, tujuannya sama. Seperti kita, guru dituntut kreatif dalam proses pembelajaran. Boleh menggunakan strategi, metode, model, dan lain apa-apa, tapi tujuannya satu. Anak memahami materi, anak bisa mengerti materi yang disampaikan, anak paham tentang materi yang disampaikan. Syukur-syukur anak bisa menerapkannya atau bisa menularkan kepada teman-temannya. Tuh. Berpikir kreatif, siswa dituntut berpikir kreatif. Terus yang kedua, bernalar kritis. Bernalar kritis ini dalam memberikan atau memutuskan sesuatu itu harus dipikir secara matang. Jangan gegabah, jangan tiba-tiba. Biasanya kalau kita sudah terdesak, langsung mengambil keputusan yang nggak tahu rugi atau untungnya nanti. Yang penting ambil keputusan dulu. Di sini anak biar bernalar kritis, dicari dulu sebabnya. Seperti kejadian misal kemarin ada siswa kita yang kecelakaan di belakang. Dicari dulu penyebabnya. Menurut versi dia yang benar. Tapi kita cari tahu menurut versi yang lainnya. Menganalisis. Nah, oh ternyata kejadian seperti ini. Kita cocokkan baru kita ambil suatu keputusan. Nah, anak diberikan ini bernalar kritis. Mampu dia berpikir, oh ternyata jawabannya bukan seperti ini. Jawabannya yang benar seperti ini. Nah, dicari dulu akar masalahnya. Mampu bernalar kritis. Gunanya apa? Ketika nanti dia sudah beranjak dewasa, ketika dia mau mengambil keputusan, dia tidak buru-buru. Ya, kalau kata Buddha tidak menghakimi. Kita sekarang terkenal dengan kabar hoax. Wah, sudah diterima. Pagi tadi saya mendapat info dari istri saya bahwa bapak mertua saya termasuk salah satu korban dari informasi hoax dan sudah terlanjur mengirim uang. Ternyata setelah ditelusuri itu berita palsu. Sampai itu saya bilang, padahal kan sudah berpengalaman, kenapa sampai itu? Jadi terkadang kita saja yang sudah bernalar kritis saja masih bisa dibodohi atau masih bisa termakan informasi palsu. Ya lumayan nominalnya kurang lebih 750.000 yang ditransfer. Ditunggu sampai beberapa hari tidak ada kabarnya. Tadi pagi istri saya telepon, saya suruh konfirmasi. Terus saya bilang nanti aja kalau ketemu secara langsung, kalau lewat handphone atau telepon kurang pantas. Ya, bernalar kritis. Terus selanjutnya mandiri. Mandiri ini bukan mandi sendiri, makan sendiri bukan. Jadi mandiri itu bagaimana dia mampu ke depannya untuk mengelola sumber daya yang ada pada dirinya. Ketika dia sudah dihadapkan dengan dia harus bekerja, dia harus menghidupi hidupnya sendiri dan keluarganya, paling tidak dia mampu. Dari kecil ini kita latih mandiri. Contohnya latihan mandiri kita apa? Banyak. Di tempat kita ada ekstrakurikuler, sepak bola atau futsal, terus tari, hadroh, terus musik, lampung. Nah, dari pelatihan itu nanti ke depannya itu bisa menjadi suatu hal yang menjual dari dirinya. Jadi ketika orang meminta tolong, bisa nggak seperti ini? Oh bisa, saya menguasainya.
Nah, itu bisa dikatakan mandiri, mampu mengelola sumber daya yang ada pada dirinya sendiri demi memenuhi kebutuhan dirinya ataupun orang lain. Itu mandiri. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Inilah profil pelajar Pancasila yang nantinya setelah lulus dari sekolah dasar bisa diterapkan ke jenjang-jenjang lainnya. Kita guru dituntut sekarang ini untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gunanya untuk menjadikan murid kita sebagai murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanya, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu. Ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Mis itu kalau biasa sehari-hari berarti tidak sesuai, Pak ya. Salah, miskonsepsi, miskomunikasi, jadi ada kesalahan. Ya, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ibaratkan kita sebagai guru atau sebagai orang tua dan ini anaknya. Anak dikasih kunci, disuruh mengikuti kemauan kita. Harus ikut kemauan kita. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama, bahwa semua yang dikatakan guru itu benar. Murid harus mengikuti kemauan guru. Betul atau salah? Salah, karena ini judulnya miskonsepsi. Ya. Ini yang konsep salah. Yang selama ini mungkin belum kita ketahui bahwa guru itu tidak harus seperti ini. Ilusi guru mengontrol murid, semua kegiatan itu dikontrol guru. Harus ikut kata gurunya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah maupun menguatkan karakter. Bahwa kritik atau saran yang kita berikan itu bisa membuat rasa bersalah, bisa juga menguatkan karakter. Semakin dia dimarahi, semakin kebal bahasanya. Terus ada yang kalau anak-anak sekarang bilangnya baper, membuat rasa bersalah, terbawa perasaan, diomongin sedikit sudah sedih, nangis. Nah ini, dikasih saran, dikasih kritik, tiba-tiba nangis. Dia merasa membuat rasa bersalah itu. Terus selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata penguatan itu seperti ini. Bagus Pak Ali, bagus Ali. Itu sudah anak-anak senang. Misalnya, betul. Ayo kita beri tepuk tangan untuk adik. Misalnya seperti itu. Itu penguatan positif. Yang kita anggap sekarang ini efektif dan bermanfaat. Ternyata yang banyak dilakukan selama ini penguatan positif dan efektif dan penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu banyak diselewengkan. Dalam artian setelah anak diberikan penguatan, diberikan applause, diberikan penghargaan itu membuat anak terlena. Bukan terlena lagi ya. Jadi mereka sekarang itu bangga, bukan semangat. Kalau dalam artian bangganya terlalu besar kepala, ya betul kata Bu Vika, besar kepala, over confidence kalau kata Pak Wodo, PD, GR kalau orang dulu bahasa ya, gede rasa. Nah, gede rumongso rasa Pak Heri. Jadi selama ini yang kita lakukan itu ternyata bukan salah, belum tepat, Bu. Ya. Ya, harusnya setelah kita kasih penguatan,
kita bisa memberikan motivasi pada yang lainnya. Kita bisa mencontoh atau meniru tindakan yang dilakukan oleh si A. Semua harus mau. Gitu. Begitu juga si A harus mau menularkan atau mengajak rekan-rekannya. Kalau cuma bagus, pintar, sudah. Berarti kan dia ada rasa bangga, overconfident kata Pak Wando tadi, pede. Saya juga ngajak pintar kok, yang lain-lain enggak. Nah, seperti itu yang sering dihadapi. Terus yang terakhir ini, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Maksudnya memaksa itu kalau sekarang bahasanya senioritas, intervensi dari kakak kelas, pembulian ini, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Banyak kita temukan di sekolah kedinasan itu yang seperti ini, pemaksaan senioritas, hierarki. Kalau kemiliteran mungkin memang sudah dari pangkatnya. Cuma kalau dari dunia pendidikan tidak ada. Kelas 1 dipaksa dimintai uang oleh kelas 3. Berarti kan yang kelas 3 itu menyatakan bahwa dia berhak memaksa. Saya yang lebih besar kok, sini duitnya buat saya. Tapi juga yang sekarang ini banyak yang kebalik. Justru adik kelasnya minta ke kakak kelas. Karena mungkin berpikiran dia punya kakak di sini, dia punya saudara di sini. Jadi ada orang dalam bekengan. Ya. Begitu juga dengan bapak ibu guru. Memaksa siswanya harus seperti ini. Anak-anak besok harus bawa ini. Kalau nggak bawa nanti suruh lari. Keliling lapangan 10 kali. Misalnya seperti itu. Jadi kita hilangkan konsepsi yang salah tentang teori kontrol ini. Ya, selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau tadi teori kontrol sudah kita sedikit bahas tentang konsepsi yang salah. Mohon izin sebentar, saya mau minum. Baik, kita lanjutkan. Di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada 2 tabel. Yang pertama, Bapak, stimulus respon, realitasnya kebutuhan kita sama. Tapi kenyataannya di teori kontrol, realitasnya atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kalau siswa ini kebutuhannya sama di sekolah, yaitu menuntut ilmu, mendapat pengajaran, mendapat nilai, mendapat kasih sayang dari gurunya. Tapi menurut teori kontrol, realitasnya atau kebutuhannya berbeda-beda. Mungkin ada siswa yang satu dikasih metode pelajaran ini dia cepat menangkap, tapi ada siswa yang lainnya tidak cepat, harus dibimbing yang lebih. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Mungkin kalau siswa yang A melihat 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi si B bagaimana caranya 1 tambah 1 ini jika dikalikan atau dibagikan hasilnya jadi 2, dikembangkan. Sehingga setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya jelas berbeda. Gak mungkin pandangan saya sama dengan pandangan Bapak Ibu semua. Terus selanjutnya
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau dia buat kesalahan itu pasti perilakunya buruk. Tapi semua perilaku memiliki tujuan. Misal, tidak mungkin ada orang yang berbuat jahat ke rumah kita bilang orang tuanya ada. Kita tahu orang itu mungkin bawa senjata mau ketemu bapak kita atau ibu kita. Pasti kita bilang bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada. Betul. Terus orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Menurut Bapak Ibu benar nggak ini? Orang lain bisa mengontrol saya? Belum tentu. Ya. Ada yang bisa, ada yang tidak sesuai dengan kondisinya. Mungkin ketika di pekerjaan Bapak Ibu dikontrol oleh pimpinan atau atasan. Cuman ketika di rumah Bapak Ibu sebagai pengontrol keluarganya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda menurut teori ini. Terus selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Biasanya kalau kita punya keinginan orang tersebut tidak mau mengikuti, akan ada paksaan-paksaan atau bujukan-bujukan. Udah sih, gampang, ayo. Udah loh, tenang aja. Nah, dikasih harapan, kalau nggak mau terus dipaksa. Kalau menurut teori kolaborasi, dia harus mampu berkolaborasi seperti ini. Di kelas kita kolaborasi. Saya menyampaikan materi ini, berbagi ilmu dengan Bapak Ibu semua. Berkolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang kalah. Kalau yang teori kontrol, model berpikir menang. Berarti dia kalau menang positif. Kalau yang stimulus respon ini, aduh, nanti belum mulai udah kayak gini, udah berpikir duluan, udah kalah duluan. Nah, kalau yang di sini model berpikir menang, bagaimana dia mampu untuk yang penting saya melaksanakan dulu, masalah menang kalah nanti. Berarti dia optimis, percaya diri. Tempo, ada temponya harus tempo. Baik ya, kita praktekkan. Konsentrasi. Tempo 1, tempo 3, tempo 2, tempo 1, tempo 2. Berarti konsentrasi. Harus diingat ya. Tidak ada kata tempo. Kalau tidak ada kata tempo, berarti bisa dilaksanakan. Ya, siap, konsentrasi dulu. Ya, siap ya. Pelan-pelan dulu. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 2. Tenang, harus happy. Kalau tidak ada kata tepuk, berarti tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan. Oke, lanjut. Siap, tempo 1, tempo 2, tempo 1, tempo 2, tempo 1, tempo 3, tempo 1, 2. Kenapa masih ada? Ya, konsentrasi lagi. Kok punya saya nggak bunyi ya? Jadi nggak pernah salah. Ya. Tapi nggak bunyi ya. Baik, sekali lagi ya, latih semangat. Sebenarnya ada gamesnya harusnya, cuman karena kita ada durasi waktu, nanti ada materi selanjutnya. Baik, terakhir, tempo 3, tempo 2, tempo 1, tempo 2, 1. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua sebagai ice breaking-nya positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Jadi disiplin kita sudah melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah menerapkan di sekolah, kita sudah menerapkan di rumah, kita sudah menerapkan kepada peserta didik kita. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Seperti yang saya utarakan tadi bahwa penghargaan atau reward itu sebenarnya ada dua sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya bisa membawa perubahan terhadap anak sehingga dia lebih bersemangat. Tapi kalau sisi negatifnya mungkin anak terlalu pede, anak terlalu besar kepala kalau kata Bu Ida, overconfidence. Terus ancaman atau hukuman, ini yang tidak boleh, ancaman atau hukuman. Ayo Om. Ayo. Boleh ya. Terus sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik itu yang berasal dari dalam diri. Kalau dari dalam diri, dari dirinya sendiri, ketika dia beranjak dewasa, tingkat SMP, SMA, dia tetap akan terus berkembang sesuai dengan kemampuannya. Kalau motivasi ekstrinsik, ada in, ada X. Kalau X apa? Dari luar. Motivasi ekstrinsik ada yang bisa mencontohkan? Ya, selain dari orang tua di sekolah. Ya. Mana tadi ininya? Linknya? Oh ya, untuk Bu Eko. Ya, Bu Eko motivasi ekstrinsik. Kurang Pak. Ya, silakan Bu Eko. Motivasi intrinsik itu dari dalam diri siswa atau murid kita. Kalau motivasi lawannya intrinsik adalah ekstrinsik. Silakan. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari luar. Contohnya adalah lingkungan sekitarnya, bisa guru, bisa wali murid, atau komite kalau di sekolahan. Tapi kalau lingkungan yang secara meluas itu adalah masyarakat. Ya. Terima kasih. Motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar murid. Tadi Bu Eko bisa mencontohkan, bisa dari kalau di sekolah dari gurunya, dari teman-temannya. Terus kalau dari keluarga itu dari orang tua. Kalau di sekolah juga bisa dari komite, selaku pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Nah, betul ya mereka ya, kalau intrinsik dari dalam, kalau ekstrinsik dari luar. Ya. Lanjut, ini tadi disiplin positif. Ini jelas sudah dilaksanakan belum di sekolah kita? Sudah. Ini tadi ada yang di situ kalimat nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Makanya dinamakan nilai-nilai kebajikan universal. Contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi, maksudnya ini dipecah ya, dipisahkan. Yang pertama, menurut profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di belahan dunia lain sama nggak beriman dan bertakwa? Kira-kira di belahan dunia lain ada nggak agama? Selain di Indonesia, di negara lain mengakui nggak adanya agama atau Tuhan? Ada ya. Terus berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini kita ibaratkan sebagai orang baik. Di negara lain ada orang baik nggak? Ada.
Ya berarti kan itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Bukan hanya ada di Indonesia, tapi di luar negeri pun, di negara lain pun ada orang-orang yang berakhlak mulia atau baik. Terus berkebinekaan global. Tadi sudah jelaskan berkebinekaan, mampu menerima perbedaan, terus gotong royong, mandiri, kreatif dan bernama praktis. Terus Ibu Preparedness Program, ini dari PBB ya. Adanya sifat toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini hampir semua disepakati oleh seluruh dunia. Terus keterampilan hidup, kalau bahasa Inggrisnya life skill. Ya, keterampilan hidup ini yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Kita berusaha memberikan yang terbaik kepada rekan kita, kepada teman sejawat kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman di sekolah kita. Nah, ini. Nah, ya betul Bu, beradaptasi positif. Jadi kalau misalnya ada yang tanya nilai-nilai kebajikan universal apa? Ya ini. Ada toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, percaya diri, komitmen, gotong royong. Nah inilah nilai-nilai kebajikan yang sudah kita terapkan di sekolah kita kepada peserta didik kita atau murid kita. Sampai di sini ada yang bertanya? Ya, silakan Bu Eko. Pak, saya mau menyanyi Pak. Boleh. Profil pelajar. Oh iya, silakan Bu Eko. Ini Anduri wes. Ya. Oke, sekali lagi ya. Kita bersama-sama dan lebih semangat. Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, mengenal Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Oke, semua. Kreatif. Tarian atau lagu dengan gerakan profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih Bu Eko. Lanjut. Ya, Bapak Ibu yang ingin minum sambil mengikuti kegiatan tidak apa-apa. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Ini sudah yang keberapa ini? Kita cek dulu. Kebutuhan dasar manusia. Ada sampai sini sudah keempat. Masih ada 4 lagi. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu semua sudah tahu. Kebutuhan dasar manusia adalah bagaimana kita mampu mewujudkan segala yang kita inginkan dengan bekerja, dengan langkah-langkah yang diambil sehingga tujuannya bisa ada prosesnya dalam mewujudkan kebutuhan dasar manusia. Ya, ini ada 5 dasar kebutuhan manusia yang harus atau yang memang ada secara naluriah, secara alami pada kita. Dan ini juga yang ada kepada peserta didik kita atau murid kita ini. Kalau kita sudah dewasa, banyak yang kita lakukan untuk meraih keinginan dasar kita. Misal kita ingin membeli mobil, membeli perhiasan, atau membeli rumah, tanah, dan lainnya. Apa yang kita lakukan? Menabung, atau berinvestasi, atau berhutang dengan jaminan mungkin gajinya. Cuma peserta didik kita belum mengerti, belum sampai sana pikirannya.
Nah, kita di sini fokuskan kepada 5 kebutuhan dasar manusia untuk peserta didik kita yang alami atau naluriah menurut atau sesuai dengan tingkatannya atau jenjangnya. Yang pertama adalah bertahan hidup, yaitu kalau kita biasa mendengar sandang, pangan, papan, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini kebutuhan primernya, bertahan hidup. Peserta didik kita pasti ini dulu. Makan jelas, pakaian jelas, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Terus yang kedua ada rasa diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Percuma dia dapat kasih sayang orang tuanya, tapi dia tidak merasakan ini, rasa diterima. Kalau kasih sayang orang tuanya diterima jelas di keluarganya, tapi ketika dia masuk sekolah, dia tidak mendapatkan ini. Berarti ada kebutuhan dasar manusia yang kurang. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini yang harus kita lakukan di sekolah kita. Kita mampu menerima murid kita, mampu mempedulikan, mampu berbagi, mengajarkan berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kadang murid itu sedih loh kalau misalnya dibagi kelompok, dia nggak dapat kelompok sendiri. Kok saya nggak dapat kelompok, Bu? Itu dulu. Kalau awal-awal pembelajaran, nanti kalau sudah 1 semester dia bisa memilih. Kok saya kelompoknya sama dia, Bu? Setelah dia diterima, ada lanjutannya. Kok kelompoknya sama dia sih, Bu? Ngapa nggak sama ini? Karena dia sudah ada rasa ini dipedulikan. Pertama peduli dulu sama temennya. Setelah dia peduli, dia berbagi, kerjasama, menjadi bagian kelompok. Nah ini. Terus yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu termasuk harga diri, pengakuan atas kemampuan, prestasi, diakui dan didengar. Ini kemampuan, kebutuhan dasar. Di kelas murid juga, kalau orang Lampung, pikir harga diri di atas segalanya. Ya, siswa juga sudah mulai mengenal tentang harga dirinya. Gak mau itu tempat duduk saya kok, kamu duduknya di sana. Gak boleh itu punya saya. Nah, itu sudah dia mulai tahu akan kebutuhan dasarnya. Terus pengakuan atas kemampuan. Saya loh kemarin ranking 1, kamu ranking 2. Dia mau diakui kemampuannya. Terus misalnya dia berprestasi di sekolah. Wih, itu hebat ya. Kemarin juara 1 futsal, kemarin juara 1 nari, juara 1 bernyanyi. Nah ini pengakuan, diakui dan lain-lain adalah didengar. Di mana anak-anak sudah mulai sifatnya timbul, sudah sifat alaminya ingin apa yang diucapkan, apa yang dikomunikasikan didengar. Paling tidak anak-anak mau. Ayo. Terus selanjutnya adalah kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan terakhir adalah kesenangan, di mana anak-anak mampu untuk bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah ini kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar murid kita yang ada di sekolah dan harus Bapak Ibu guru tahu. Ini dulu, kalau nanti kebutuhan yang lain itu nanti ada tingkatannya. Tanya dulu Pak. Itu Wanda udah ngerti nggak? Itu Pak ngomong dari tadi. Sudah tahu Pak? Berarti Pak Wondo kebutuhan dasarnya yang ini, yang kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Oke, lanjut ke kebutuhan dasar sudah ya. Motivasi perilaku manusia. Nah yang tadi motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di mana motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman,
untuk mendapat imbalan penghargaan orang lain, dan ini motivasi intrinsik atau dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka ke kebutuhan dasar juga ya. Motivasi perilaku manusia. Nah yang tadi motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, di mana motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan penghargaan orang lain, dan ini motivasi intrinsik atau dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang diperolehnya. Itu motivasi perilaku, ada motivasi in dari dalam dan ekstrinsik dari luar. Hukuman ini yang sering kita temui di sekolah ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, atau yang terakhir adalah restitusi. Ada 3 kegiatan ini. Kalau hukuman kita bisa melihat, tidak mencontohkan di sekolah kita, tapi kita bisa melihat di media sosial. Kalau hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba, misalnya ada murid yang tahu-tahu memukul siswanya, kita tiba-tiba saja atau tidak terencana, apa yang kamu lakukan? Kamu lari keliling lapangan 10 kali. Itu adalah hukuman. Terus yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak ada pelibatan karena kegiatan atau yang dilakukan secara spontan. Misalnya narik baju, mukul, terus mungkin menendang, mendorong itu. Terus biasanya hukuman ini terjadi satu arah. Yang dihukum itu biasanya tidak menghukum balik, karena orang yang memberi hukuman memiliki tadi itu dewasa, senior, atau orang yang lebih tinggi kedudukannya. Nah, dan selanjutnya adalah berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik, suruh lari, suruh push up 10 kali atau 30 kali. Kadang yang tangannya menunjuk, kalau bahasa Jawanya dinding. Itu tidak boleh dilakukan. Itu adalah jenis hukuman. Terus ada konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana. Misalnya ada peraturan yang ada di kelas. Kalau misalnya kamu tidak membawa PR, ayo denda biasanya 1.000, 2.000, atau mungkin mengepel WC. Terencana, disepakati antara guru dengan siswa, murid tetap dibuat tidak nyaman. Benar nggak? Dibuat tidak nyaman nggak? Terus yang terakhir, setiap guru selalu memonitor. Lihat terus siapa yang telat, siapa yang buang sampah. CCTV memonitor. Yang terakhir, solusinya adalah kegiatan restitusi. Apa sih restitusi itu? Nanti materinya. Yang jelas, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti akan ada contohnya. Apa itu kegiatan restitusi? Lanjut saja. Kalau tadi kita ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dan sekarang ada 5 posisi kontrol guru yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu semua, termasuk juga saya. Yang pertama posisinya adalah penghukum. Terus pembuat rasa bersalah. Terus guru bisa berposisi sebagai teman. Terus guru juga bisa berposisi sebagai pemantau. Dan terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Atau bisa dikatakan bukan bos ya, tapi manajer. Lanjut, contoh penerapannya. Misal, ini ada satu kasus di sekolah kita. Murid tidak memakai atribut perlengkapan sekolah dengan benar. Misalnya, harusnya pelajaran olahraga, dia pakai baju seragam biasa. Harusnya dia pakai topi hari Senin, dia nggak pakai topi ataupun nggak pakai dasi. Nah, jenis posisi yang posisi yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama tadi posisi sebagai penghukum. Ayo lari 5 putaran. Kita tidak tahu kondisi anak itu sudah sarapan atau belum. Yang jelas kita posisinya sebagai penghukum. Di depan lari 5 kali, 10 kali. Kita nungguin. Selesainya pingsan. Buat masalah baru. Terus yang kedua,
Posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kita tidak melakukan hukuman fisik, tapi secara verbal. Berapa kali Bapak ngasih tahu kamu, berapa kali Ibu ngasih tahu kamu, diulang-ulang terus. Kecewa. Nah ini pembuat merasa bersalah. Jadi seolah-olah siswa itu kalau melihat kita, aduh, gak enak sama ibu itu, saya mengecewakannya. Jadi kita sudah menanamkan rasa ke siswa tersebut. Ini posisi guru membuat merasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman. Kalau sebagai teman, kita ajak dulu, kita kasih tahu. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya. Sekali ini aja, ya sudah nggak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi guru sebagai teman, menganggap murid sebagai teman. Cuma kalau kita terapkan yang ini, kalau kata Pak Wondo, hancur. Hari itu jadi tumpul. Terus selanjutnya sebagai pemantau, posisi guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi, jangan diulang lagi. Dia sebagai pemantau. Dia ngasih tahu siswanya, guru ngasih tahu siswanya, ngasih solusi, terus ngasih informasi, jangan diulang lagi. Cuma kan kita tidak tahu, cuma ngasih tahu aja. Itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Terus selanjutnya adalah manajer. Ini tadi hampir sama dengan restitusi. Apa kamu tahu kesalahanmu? Dipanggil berdua di kantor. Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Nah itu posisi sebagai manajer. Dan dari 5 posisi ini yang disarankan adalah bagaimana posisi kita sebagai manajer. Guru adalah manajer atau guru adalah pemimpin pembelajaran dalam kelasnya. Jadi kalau ditanya tadi ada berapa posisinya? Ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah ini contohnya posisi kelompok. Apakah kita sebagai penghukum, sebagai pemajunya adalah kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu tidak benar melakukannya, salah terusnya. Itu sebagai penghukum, walaupun tidak secara fisik tapi secara verbal. Selanjutnya sebagai pembuat merasa bersalah, kecewa saya sama kamu Bel, itu aja sudah merasa bersalah siswanya. Jadi ketika yang ditakutkannya ketika siswa ketemu kita, aduh gak enak saya ketemu Pak itu, dia jadi takut ketemu kita. Walaupun kita tidak marah sama dia, tapi ketika kita bilang kecewa kamu, kecewa saya sama kamu, males saya ketemu kamu, itu sudah membuat merasa bersalah. Selanjutnya teman, ayolah, yuk, ayo sih, demi saya ini, demi bapak ibu, nanti gampang lah. Nah itu sebagai teman. Selanjutnya pemantau. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kasih tahu, ayo kerjain tugasnya. Gak dinilai oleh sama ibu, gak dapat nilai loh nanti. Itu sebagai pemantau. Habis itu ditinggal kantor. Itu kan sebagai pemantau. Saya juga dulu pernah berada di 5 posisi ini. Yang terakhir adalah manajer. Dipanggil, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira solusi apa yang kamu tawarkan untuk memperbaiki kesalahannya? Ini sebagai manajer. Jadi di sini ada 5 posisi. Kira-kira Bapak Ibu pernah di posisi apa? Saya harap tidak di penghukum dan tidak di pembuat rasa bersalah. Manajer, manajer koperasi ya Pak ya. Nah ini keyakinan kelas. Ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa bantu saya jawab? Door prize.
bakso satu porsi. Itu bukan yang bercanda ya, bukan karena penghargaan itu nanti bisa. Ayo, ada yang bisa menjawab? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa bantu saya jawab? Silakan Bu Pika. Kalau keyakinan kelas itu berarti kita tidak memaksakan murid itu, Pak. Jadi kita lebih kepada pendekatan, sehingga nanti murid itu akan lebih bisa disiplin dan bisa lebih tertib dengan perencanaan-perencanaan yang ada di kelas. Sedangkan kalau peraturan itu terkesan dengan memaksa. Jadi kalau kamu besok kalau berangkat harus begini, nah sehingga murid itu nantinya akan hilang rasa kepercayaan dirinya ketika dia melanggar peraturan kelas tersebut. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Pika. Ada yang lain? Sudah benar, tapi Mungkin jawabannya juga sama ya. ya. Penghilangan rasa-rasa negatif yang harus kita sampaikan kepada murid-murid agar terhindar rasa tidak menyenangkan untuk murid. Ya, ada yang lain masih belum tepat? Kompak pertanyaannya. Ya, silakan Pak Tumar. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, sudah tepat, cuman belum sudah benar, cuman belum tepat. Poinnya belum mengena. Simpel saja sebenarnya. Ayo Pak, silakan Pak. Kelas itu untuk menghilangkan budaya positif. Oh, menghilangkan penghilangan budaya negatif. Sedangkan peraturan itu sifatnya memaksa kepada anak. Iya. Ada yang lagi? Pak Heru, silakan Pak Heru. Rosin kayaknya. Ya, aku Iya. Ya, silakan Pak Heru. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Mungkin begini Pak ya. Kalau keyakinan kelas itu lebih ke kesepakatan antara anak dan guru. Tapi kalau peraturan itu mungkin hanya salah satu yang membuat dan harus dilaksanakan, dan itu akan menjadi hal yang kurang baik untuk anak. Oke, terima kasih. Ya, dari kesimpulan dari beberapa orang, memang gunanya untuk menerapkan disiplin positif. Dari Bu Pika tadi, bagaimana anak harus mampu mentaati peraturan, dan juga Pak Kupar, Pak Heru. Sebenarnya keyakinan kelas itu bisa dikatakan dua arah. Adanya kesepakatan antara guru dengan siswa. Dibuat kesepakatan itu, begitu juga dengan konsekuensinya. Kira-kira apa solusinya kalau melanggar dari keyakinan kelas? Terus kalau peraturan kelas itu sifatnya satu arah yang diberikan oleh sekolah ataupun guru kepada siswanya untuk ditaati. Kalau nggak melaksanakan berarti ada hukuman, sanksi. Jadi satu arah. Sudah ada nih peraturannya. Ini peraturannya. Kamu pokoknya bisa nggak bisa, mau nggak mau harus nurut. Itu satu arah yang ditetapkan oleh guru kepada siswanya. Dan biasanya peraturan kelas ini sedikit banyak kayak tadi itu sifatnya memberatkan siswa. Cuma kalau keyakinan kelas kan dari mereka. Misal kita bagikan sticky note seperti ini. Kita kasih satu-satu ke siswa. Bisa seperti ini, silakan tulis apa keyakinan kelas kita, nanti yang terbanyak boleh sama semua. Setelah ini kita sepakati, oh ternyata keyakinan kelas seperti ini. Nah itu keyakinan kelas. Lanjut, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal sedikit agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dan membuat keyakinan. Bisa bukan hanya kelas saja, tapi sekolah juga bisa buat keyakinan. Ya, ada papan petik hasil dan belajar. Ini dari kesepakatannya. Lanjut,
Misal pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas 6. Misalnya kelas 6 kita contohkan, datang tepat waktu, sebelum masuk kelas diwajibkan mengucapkan salam, jika tidak berangkat sekolah wajib izin, berdoa sebelum dan sudah pembelajaran, menjaga kebersihan kelas dan wajib melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Ini contoh kesepakatan atau keyakinan kelas yang bisa diterapkan. Jadi peraturan itu dari anak oleh anak dan dilaksanakan oleh anak. Ya, dan terakhir materi kita adalah segitiga restitusi. Yang tadi itu restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ada 3 kegiatan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya adalah berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah melakukan hal itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Terus yang kedua, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Maksudnya kamu bisa melakukan yang lebih dari kegiatan ini. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Maksudnya harusnya dia itu, mungkin kalau pikiran kita tadinya dia memukul saja atau menempeleng saja, padahal dia bisa memukul ataupun kegiatannya lebih dari itu, lebih hal buruk dari itu bisa. Makanya kita memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang sudah kita sepakati. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi karena prinsip. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang menurut kamu ideal, dan terakhir kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini contoh penerapan restitusi. Mau disetel videonya? Boleh? Mau disetel? Ya. Nanti Pak kita lari lagi Pak. Contoh video seperti apa segitiga restitusi. Bisa yang pernah melakukan kesalahan, yang juga melakukan kesalahan, namun kesalahan yang juga seharusnya kira-kira dan bisa memberikan jadi kalau misalnya apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kita. Kalau belum, keyakinan merasakan tidak sesuai dengan itu. Jadi berarti kami sudah tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan kita. Kira-kira siapa yang melakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Jadi saya apresiasi atas menjalani melakukan menjadi sekarang tapi boleh melakukan siaran dan salah yang sebagainya. Coba memarahi jalan. Ya. Baik, itu salah satu contoh penerapan restitusi. Ada praktek itu juga ya. Ya.
intinya pada saat kita melakukan itu dipanggil, jangan bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Kita panggil satu persatu di ruangan atau di tempat yang sudah kita tentukan. Jadi kita bisa nanya kejadian itu, terus solusi apa yang dia tawarkan, terus apa yang apresiasi kita terhadap apa yang sudah ditawarkan untuk dia memperbaiki kesalahannya. Lanjut, nah kita ke kesimpulan. Jadi dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik, Bapak Ibu semua, ini tadi pemaparan materi dari kegiatan kita hari ini.